Karena jika para napi mengeluarkan ekspresi wajah marah, mereka akan disiksa oleh sipir yang ada di Alcatraz tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang udah mengklik channel ini, dan jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika kalian punya pengalaman menarik atau pengalaman-pengalaman horor dan mistis ya di puasa bulan Ramadan ini. Semoga puasa kalian masih lancar dan nggak bolong-bolong. Yang di rumah bilangnya puasa, di luar makan nasi rames atau yang di luar udah minum kopi, udah sebatang dua batang, di rumah pura-pura lemes. Aduh, jangan ya, semoga nggak ada yang kayak gitu penonton-penonton di sini. Oke, sebelum masuk pembahasannya, kita bakal spill dulu sedikit ini tentang penjara yang lumayan serem, creepy. So Inggris gue, nggak apa-apa deh. Iya, kita bakal bahas penjara Alcatraz. Yaps, penjara Alcatraz menyimpan banyak fakta-fakta menyeramkan. Dan penjara Alcatraz juga memiliki segudang banyak misteri dan pernah diangkat menjadi film layar lebar juga. Penjara Alcatraz juga pernah dijadikan pusat operasi militer pada tahun 1850-an hingga 21 Maret 1963. Penjara Alcatraz memiliki tingkat keamanan paling tinggi di Amerika Serikat dan paling tidak manusiawi. Kenapa bisa dibilang hampir nggak manusiawi? Karena semua napinya didakwa minimal dengan hukuman seumur hidup. Dan di Alcatraz juga para napi nggak bisa nih saling komunikasi. Sebab sebagian besar interaksi itu terjadi di dalam sel yang luasnya cuma 7 meter persegi. Seorang napi juga diisolasi selama 23 jam sehari. Setiap selnya hanya dilengkapi dengan dipan, meja, bangku, perabot multiguna, sama toilet, wastafel, pancuran mandi. Jadi bisa disimpulkan kalau mereka mau mandi atau BAB itu nggak ada sekat-sekatan. Jadi tempat tidur, tempat BAB, tempat makan. Ini benar-benar jorok sih bisa dibilang ya. Tapi mau gimana lagi, itu kehidupan penjara kan. Mereka yang melakukan tindak kriminal di luar mendapat balasan yang bisa dibilang harus setimpal ya. Jadi dirusak dulu nih mentalnya di dalam penjara. Dan fakta mencengangkan di Alcatraz, para napi yang ada di sana itu nggak boleh mengeluarkan ekspresi wajah marah. Karena jika para napi mengeluarkan ekspresi wajah marah, mereka akan disiksa oleh sipir yang ada di Alcatraz tersebut. Jadi bisa dibilang para sipir yang ada di Alcatraz ini memiliki sifat yang super duper arogan dan sadis. Makanya dibilang penjara yang nggak manusiawi Alcatraz itu ya. Dan singkat sejarahnya, dulu penjara Alcatraz ini dimanfaatkan oleh militer Amerika Serikat setelah Perang Meksiko dan Amerika pada pertengahan abad ke-19. Karena lokasinya yang strategis di Teluk San Francisco, militer mendirikan benteng pertahanan di pulau ini pada tahun 1850-an. Alcatraz juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata serta menjadi pusat komunikasi militer. Benteng ini dilengkapi dengan meriam-meriam besar untuk melindungi wilayah California dari potensi serangan. Pada tahun 1861, saat Perang Saudara Amerika Serikat berlangsung, Alcatraz beralih fungsi menjadi penjara militer untuk menahan tahanan perang yang pembangkang dan penjahat militer lainnya, serta para pengkhianat negara Amerika. Karena terisolasi di tengah lautan, Alcatraz dianggap sebagai lokasi yang ideal untuk menahan mereka yang berpotensi melarikan diri atau membahayakan keamanan negara. Kondisi pulau yang dikelilingi oleh perairan dingin dan arus laut yang deras membuat pelarian hampir mustahil. Selama periode ini, Alcatraz menahan banyak prajurit yang melanggar aturan militer dan tawanan perang konfederasi.
Penjara militer di Alcatraz dikenal memiliki peraturan yang ketat dan fasilitas di pulau tersebut terus diperbaiki untuk menampung lebih banyak tahanan. Tahanan-tahanan terkenal yang pernah mendekam di Alcatraz salah satunya George Machine Gun, Robert Franklin Stroud atau dikenal dengan The Birdman of Alcatraz, dan Alvin Creepy. Kehidupan di dalam penjara Alcatraz. Kehidupan di Alcatraz terkenal dengan keras dan penuh tekanan. Para tahanannya hanya diperbolehkan melakukan aktivitas dasar seperti makan, bekerja, berolahraga, dan itu pun di dalam pengawasan yang ketat. Bagi para tahanan, Alcatraz dikenal sebagai tempat di mana mereka tidak hanya dipenjara secara fisik, tetapi juga mengalami tekanan mental akibat isolasi yang sangat-sangat tinggi. Dan meskipun Alcatraz dikenal sangat-sangat ketat nih penjaranya, itu nggak sedikit juga yang mencoba kabur, mungkin karena saking jenuhnya ya, saking mereka tuh udah bener bete, udah bener-bener nggak betah lah di dalam Alcatraz ya bisa dibilang, jadi segala upaya tuh dilakuin. Dan tercatat setidaknya 14 upaya pelarian sepanjang sejarah penjara ini. Namun sebagian besar gagal. Dan 36 tahanan yang mencoba melarikan diri, 23 berhasil ditangkap, dan 6 tewas dalam proses pelarian, dan 2 lainnya tenggelam. Upaya pelarian paling terkenal terjadi pada 11 Juni 1962. Ketika 3 tahanan, yaitu Frank Morris serta saudara John dan Clarence Anglin, mencoba melarikan diri dengan rencana yang sangat cermat. Mereka menggali lubang di dinding sel menggunakan sendok logam. Selain itu, Alcatraz juga digunakan sebagai tempat pembuangan bagi para tahanan pribumi Amerika yang ditangkap dalam konflik dengan pemerintah Amerika Serikat. Kayak di film-film ya, berarti diadaptasi dari kisah nyata ya. Lu lari, lu mencoba kabur, terus ngegali pakai sendok. Kalau dipikir pakai logika kan, berapa tahun? Ini beton men, beton lu gali pakai sendok. Ih, benar-benar cermat sih ini. Kemudian setelah mereka menggali tembok tersebut dengan sendok logam, mereka membuat kepala tiruan dari sabun, rambut asli, dan kertas toilet untuk mengelabui penjaga. Setelah berhasil keluar dari sel, mereka melarikan diri melalui ventilasi dan menuju perairan di sekitar pulau. Mereka menggunakan rakit buatan sendiri dari jas hujan untuk menyeberangi lautan. Namun, nasib mereka hingga kini masih menjadi misteri. Pihak berwenang berasumsi bahwa mereka tenggelam di tengah lautan. Tetapi, tidak ada bukti pasti yang ditemukan sehingga pelarian ini tetap menjadi misteri. Beuh, gokil sih. Pada tahun 1963 resmi ditutup dikarenakan biaya operasional yang tinggi dan kondisi bangunan yang semakin memburuk menjadi alasan utama penutupan. Karena Alcatraz terletak di pulau terpencil, biaya untuk mengirimkan kebutuhan dasar seperti makanan, air menjadi sangat mahal. Selain itu, kebutuhan untuk memperbaiki struktur bangunan yang terus mengalami kerusakan akibat korosi air laut menjadi tantangan tersendiri. Ya wajar sih, udah tempatnya terisolasi, terus pengiriman bahan pangan itu benar-benar sulit pasti kan. Yang namanya penjara atau enggak pulau yang memiliki batuan besar itu udah pasti dikelilingi ombak yang enggak kecil juga. Jadi kalau lu bayangin, Alcatraz rusak di semen, ombak dateng, jas. Itu semen yang baru lu aduk nih, lu bikin, itu bukan cuman rusak, sama lulunya kanyut. Oke, lanjut, bercanda mulu. Setelah ditutup, para tahanan dipindahkan ke penjara federal lainnya. Penutupan Alcatraz menandai berakhirnya era penjara berkeamanan maksimum dan kejam. Tetapi cerita tentang kehidupan dari pelarian Alcatraz terus menjadi legenda. Jadi si Frank Morris tuh sampai sekarang nih belum diketahui ya, dia kira-kira hidup apa mati. Tapi kalau mati nggak ditemuin nih jasad, apa perahu dari jas hujan. Ini bikin perahu dari jas hujan di lautan. Gokil anjir, sakti lu.
Dan sekarang, Alcatraz sebagai tempat wisata dan ikon budaya. Setelah penutupan Pulau Alcatraz diambil alih oleh National Park Service dan dijadikan sebagai taman nasional. Saat ini Alcatraz merupakan destinasi wisata yang sangat populer dan menarik. Jutaan pengunjung setiap tahunnya, wisatawan dapat menjelajahi sisa-sisa penjara termasuk sel tahanan, ruang makan, dan menara penjaga. Mereka juga dapat mendengar cerita-cerita tentang kehidupan tahanan dan upaya pelarian yang terkenal. Kisah reputasi Alcatraz juga telah menjadi inspirasi bagi banyak buku, film, dan acara televisi. Seperti salah satu film Escape from Alcatraz yang dibintangi oleh Clint Eastwood dan The Rock, yang menampilkan Sean Connery dan Nicolas Cage. Kesan misteri dan tantangan dari penjara ini membuat Alcatraz menjadi salah satu tempat paling legendaris dalam sejarah penjara Amerika Serikat. Oke, teman-teman sekalian, jadi bisa disimpulin ya, penjara Alcatraz ini bukan sekedar penjara. Jadi, penjara Alcatraz ini adalah bisa dibilang nih pelajaran kehidupan, kedisiplinan, penuh perjuangan dan harapan. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena penuh perjuangannya bisa dibilang mereka napi-napi yang di sana minimal didakwanya kan seumur hidup. Bukan didakwa nih 10 atau 20 tahun. Jadi mereka tuh benar-benar berjuang banget, harus menghindari yang namanya konflik antar sipir. Selain sipir di sana yang benar-benar sadis, arogan, itu suka nyiksa napi kan, bikin kesalahan dikit lu disiksa, lu salah ngomong dikit lu dicepol, terus lu ekspresi wajah lu marah dikit padahal emang muka lu begitu kan, itu lu dihabisin, dipukulin, ditaruh di sel isolasi yang gelap sunyi, cuman ada cahaya segede sedotan. Itu bener-bener nyiksa banget, bukan nyiksa batin doang, mental, pikiran, wah semua kesiksa dah pokoknya dah. Oke, mungkin segitu dulu pembawaan ceritanya, dan mungkin kalau kalian punya cerita menarik bisa komen di bawah sini, dan jangan lupa support channel ini, dan karena channel ini akan menjadi besar jika kalian mensupport channel ini dengan cara klik subscribe, tanda loncengnya juga diklik, dan klik like juga kalau kalian suka, dan jangan lupa share ke temen, pacar, mantan, Pak RT, Pak RW, ya siapapun itu juga kalau kalian suka. Ya kalau kalian nggak suka ya udah jangan ditonton, tapi kalau bisa sih suka ya, jangan sampai nggak suka. Ya, biar banyak nih pengikutnya nih, biar kita ketemu terus nih, bisa nonton terus. Oke, mungkin segitu dulu gengs, dan semoga puasa kalian kuat sampai maghrib, dan karena maghrib nih sekarang jam berapa nih? Ya, masih 7 jam lagi kita menanti maghrib ya. Mudah-mudahan puasanya diberikan kebarokahan, banyak pahala. Dan untuk kalian yang masih menganggur, semoga cepat dapat kerjaan, dan yang belum dapat jodoh di tahun ini, semoga nih habis bulan puasa nih nikah nih yang belum dapat jodoh. Oke, salam dari gue Aji, dan sampai jumpa, see you next time.